Halo, ketemu lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran masih latihan PAS untuk PAS semester ganjil kelas 12 MIPA Matematika Peminatan. Baik, kita mulai. Ya, masih tetap semangat ya. Hanya 1 minggu lagi. Masih ada kesempatan untuk belajar. Sekarang latihan PAS yang ketiga untuk kelas 12 MIPA, Matematika Peminatan, belajar mudah bersama dengan Rosidawati MPD. Baik, dengan soal yang pertama. Diketahui fx sama dengan cos x min sin x. Sekali lagi, cos x sama dengan fx sama dengan cos x min sin x ya. Tentukan interval sehingga fungsi ini naik. Fx sama dengan cos x min sin x. Fungsi naik, fungsi ini akan naik dalam interval mana atau berapa. Fungsi naik, ingat, fungsi naik dan turun ditentukan oleh turunan pertama. Jika y aksen turunan pertamanya lebih dari 0, maka fungsi tersebut naik. Nah, lalu kita cek, sebelum kita menentukan lebih dari, kita cari dulu batas-batas intervalnya dengan y aksen sama dengan 0. Y aksen turunan pertama, turunan dari cos, nih, y sama dengan cos x min sin x, soalnya, fungsinya, turunan pertamanya, turunan cos min sin, turunan sin, cos, jadi ini minnya tetap. Nah, y aksen harus 0 kan? Ya, y aksennya harus 0 dulu supaya ada batas-batasnya. Y aksen 0 ini buat saja 0. Y aksen diganti sama 0. Berarti min sin x, min cos x harus 0. Ya, yang ini. Nah, lalu min sin x, bebas di sini cara mengubah. Boleh langsung dibagi min cos, boleh bebas ya. Ini min sin x, min cos x sama dengan 0. Min sin x-nya dipindahkan ke sana. Berubah ruas dengan min ya. Min sin x jadi plus berarti ke sana. Sin x sama dengan min cos x. Lalu ini kita bagi dengan cos. Bagi dengan cos berarti tangen. Sin per cos tangen. Ini dibagi dengan cos berarti tinggal min 1. Nah, tangen X sama dengan min 1. Tangen yang negatif berarti kuadran 2 dan 4 kan? Tangen 45 1 ya. Kalau kuadran 2, 180 kurang 45, 135. Kuadran 4, 360 kurang 45, 315. Jadi, ini semua yang kita bicarakan soal ini intervalnya 0 sampai 360. Jadi batas-batasnya kita buat 0, 135, 315, 360 batas-batasnya. Kemudian di antara 0 dan 135 ini banyak sudut-sudut. X-nya intervalnya banyak. Di antara 135 sampai 315 banyak. Kita ambil satu titik uji ya. Di sini bebas. Yang sudah Ibu tuliskan titik ujinya adalah 90. 90 berarti 90 ya. 90 berarti posisinya di mana? Di sini. 180 di sini. Oh, kita coba mau yang 180 boleh. Oh, 180 agak di sini. Y aksen, masukkan ke Y aksen. Y aksen, min sin X, min cos X. Ini kan Y aksen. Min sin X, min cos X. Min sin 180 nih, di sini 180, min cos 180. Harus hafal nilai-nilainya, sin 180, 0, cos 180, min 1, min kali min plus. Berarti ya aksennya jadi positif. Posisi 180 X 180 adalah di sini. Positif ternyata ya aksennya. Nah, kalau kita coba satu lagi yang 90, misalkan di sini, pasti hasilnya nanti negatif ya. Ini akan berganti-ganti. Fungsi yang seperti ini
bentuk A cos X plus B sin X akan berganti. Kamu uji dulu di sebelah, di daerah interval yang ini boleh, daerah interval yang sini juga boleh, yang sini boleh, satu saja kita coba. Setelah kita coba yang 180 rupanya positif, yang sebelah kiri pasti negatif, yang sebelah kanan pasti positif. Ya, penjelasannya akan Ibu ulangi ya. Ada yang supaya lebih jelas lagi. Sebelum kesimpulan, Ibu ulangi dulu kesimpulan atau menentukan jawabannya, Ibu ulangi terlebih dahulu. Ingat, sebuah fungsi naik, syaratnya Y aksen turunan pertama lebih dari 0. Turunan pertama lebih dari 0 itu yang gradiennya lebih dari 0 atau positif yang naik. Ya, kalau fungsi naik, gradien garis singgungnya selalu positif. Jadi fungsi yang diberikan fx sama dengan cos x min sin x. Cari dulu y aksen sama dengan 0. Y aksen sama dengan 0 untuk menentukan batas-batas. Turunkan, ini cos x min sin x fungsinya, turunkan min sin, turunkan cos, tandanya tetap. Kalau turunan cos min sin, turunan sin cos, jadi ini tandanya tetap. Ini turunan pertamanya. Turunan pertamanya dulu harus sama dengan 0. Ya, aksennya harus 0. Jadi min sin x min cos x harus 0. Ya. Nah, ini pindahkan. Jadi sin x kan? Sin x sama dengan min cos x. Ini ya. Nah, supaya mudah semuanya bagi cos x. Bagi sin bagi cos kan tangen. Sin x bagi cos x tangen x. Min cos x dibagi cos x juga harus adil. Min 1. Tangen x adalah min 1. Tangen yang negatif kan kuadran 2 dan 4. Tangen 45 1 ya. Kuadran 2 berarti 135. Dari 180 kurang 45. Lalu kuadran 4, 360 kurang 45, 315. Nah, batas-batasnya, ini soal intervalnya 0 sampai 2 V. Jadi batas-batasnya garis bilangan kita gambar. Kita gambar 0, 135 yang kita hitung tadi, 315 yang kita hitung, lalu batasnya 360. Intervalnya selang yang kita amati ini antara 0 sampai 135, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Untuk interval yang diminta 0 sampai 360 ada 3. Kita cek, kita kan mau menentukan Y aksen yang lebih dari 0 atau Y aksen yang positif. Masukkan ke Y aksen. Y aksennya tadi kan min sin X min cos X. Nah, masukkan titik uji di antara titik-titik yang di sini. Bebas, mau pilih yang di sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh. Misalkan, saya ingin yang di sebelah sini. Boleh-boleh saja. Misalkan saya ingin 180. Masukkan ke Y aksen. Min sin 180 min cos 180. Sin 180, 0 kan? 0. Cos 180, min 1 kan? Min kali min plus ya. Jadi plus. Ternyata untuk yang X-nya 180, kalau dimasukkan ke Y aksen, hasilnya positif. 180 itu ada di mana di garis bilangan? Di sini kan? Nah, di sini. Ini tandanya positif. Tanda apa? Y aksen. Y aksennya positif. Kalau sudah kita uji satu titik di selang ini, pasti titik-titik yang lain, X yang lain, hasilnya pasti positif. Kalau kamu nggak percaya boleh diuji ya. Di sini positif. Untuk fungsi yang demikian, Y sama dengan cos X min sin X, akan selalu berganti. Di sini plus,
Sebelumnya pasti negatif, sesudahnya pasti negatif, ya, akan pasti berganti. Kalau nggak percaya boleh kamu coba. Tapi sifatnya fungsi yang seperti ini akan saling berganti. Nah, kenapa Bu? Ya, kalau dijelaskan di sini lebih panjang lagi. Kalau nggak percaya cukup kamu dua selang interval kamu coba dua intervalnya, interval yang ini dengan yang ini. Kalau sudah berbeda pasti dia min plus pasti seperti itu ya. Untuk kasus fungsi yang seperti ini, sifatnya akan selalu berganti di aksennya. Jadi yang ditanya interval fungsi naik kan. Fungsi naik yang y aksennya lebih dari 0. Y aksen itu kan y aksen udah diuji. Yang di sini katanya y aksennya positif. Yang di sini negatif, yang sini negatif. Y aksennya diminta yang positif, berarti yang ini. Semua X di antara ini, nah selang yang di sebelah sini, X di antara 135 sampai 315, fungsinya naik. Jadi, kesimpulannya, fx sama dengan cos x min sin x, interval fungsi naiknya pada x lebih dari 135 dan x kurang dari 315. Lalu sekarang coba kamu latihan ubah ke radian. 45 derajat berapa radian? 1/4. Berarti 135 kali 3. 3/4. 3/4 V radian. Sekarang 315 berapa radian? Kalau 360 2V kan? 2V dikurang 45 ya. 2V kurang 1/4 V. 360 kurangi 45 kan 315. 2V dikurang 1/4 V. Nah, berapa? 1/3/4 atau 7/4 V ya. Ah, bagus. Kamu boleh dengan cara apapun menghitung, mengubah ke radian. Yang penting kamu bisa cepat menghitungnya. Boleh pakai cara ibu, boleh pakai cara sendiri ya. Nah, kita lanjutkan dengan soal yang baru. Soal yang kedua, coba kita lihat. Kita share lagi soal yang kedua. Sebentar ya. Soal yang kedua. Ya, baik, ke soal berikutnya. Masih tentang interval fungsi naik dan turun. Sekarang dengan fungsi yang lain, coba perhatikan. Fungsi yang berbeda dengan fungsi yang pertama. Kita lihat, diketahui fx sama dengan sin kuadrat x tambah 1. Pertanyaannya, tentukan interval di mana fungsi tersebut turun. Fungsi yang ini ada grafiknya, ya. Lalu ditanyakan, grafik ini turun dalam interval mana? Gitu. Turun syaratnya y aksen kurang dari 0 atau y aksen negatif. Jadi naik dan turun ditentukan oleh y aksen ya. Kita cari dulu y aksen sama dengan 0 untuk menentukan interval batas-batasnya. Cari dulu y aksen sama dengan 0. Berarti kita cari dulu turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi ini. Hati-hati masih ada yang belum bisa nih turunan pertamanya ya. Fx sama dengan penulisan yang ini sama dengan sin x nih. Ini semuanya sin x dikuadratkan. Jadi bukan x yang dikuadratkan, tapi sin x-nya dikuadratkan. Semuanya. Tambah 1. Kalau turunan dari 1 kan 0 ya. Sekarang turunan dari sin x dikuadratkan. Nah, jangan lupa nih. 1 kali 2, 2 kan? Tulis sin x, pangkatnya kurangi 1. Berarti pangkat 1. Nih, makanya di sini 2 sin x. Ini pangkat 1 nih. Karena ini fungsi, turunkan lagi. Turunan sin x adalah cos x. Nah, ini jadi dikalikan cos x lagi. Jangan tertinggal. Ini ya aksennya nih.
2 sin X cos X. Turunan sin X dikuadratkan, 2 sin X cos X. Turunan 1, 0. Inilah turunan pertamanya nih. Turunan pertama. Ya. Untuk bisa menjawab soal ini, turunan pertamanya haruslah 0. Nah, ini turunan pertama haruslah 0. Supaya mudah, 2 sin X cos X, kita ubah ke rumus sin 2X. Sin 2X kan rumusnya 2 sin X cos X. Kita ubah saja ini menjadi sin 2X supaya lebih sederhana. Ya, sin 2X harus 0. Gitu. Sin berapa yang nilainya 0? Sin berapa coba? Sin 0, bagus. Dengan sin 180, bagus. Dengan sin 360, bagus. 0 dengan 360 sudah berputar satu kali, nggak perlu yang 360 ya. Kembali lagi ke 0. Nah, jadi 2X-nya 0 derajat. 2X-nya 180 derajat. Karena sin 0 adalah 0. Dan sin 180 adalah 0. Ini 0 itu, ini 0 angka ya. Sin 0, 0. Sin 180, 0. Nah, ini. Jelas ini kita bagi 2. Bagi 2 kan 0. Bagi 2 ini 2X bagi 2X. 0 bagi 0, 0. Jangan lupa plus periode bagi 2K kali 180. Yang ini pun demikian. 2X sama dengan 180 plus periode bagi 2. X sama dengan 90 plus K kali 180. Untuk K-nya 0, jelas 0 derajat. K-nya 1, 180 derajat. Ini K-nya 0, 90 derajat. K-nya 1 kali 180 ya, tambah 90, 270. Ini adalah batas-batas interval yang akan kita selidiki. Jelas ya? Ibu jelaskan lagi nih. Ada fungsi diberikan sin kuadrat X plus 1, fx. Tentukan interval supaya fungsi itu turun. Intervalnya di mana saat fungsi itu turun? Fungsi turun syaratnya y aksen kurang dari 0. Gradien yang kurang dari 0 yang negatif kan miring ke kiri. Y aksen turunan pertama kurang dari 0. Untuk menentukan batas-batasnya kita cari dulu y aksen sama dengan 0. Turunkan sin 2X sama dengan 0. Tadi sudah dijelaskan ya. Jangan lupa mencari turunan sin kuadrat X. Ubah dulu seperti ini, kalau sudah lancar boleh. 1 kali 2, 2 sin X. 2-nya kan dikurangi 1, 1, pangkat 1. Sin X-nya diturunkan lagi kali cos X. Turunan 1, 0. Jadi sekian ya. 0 ini adalah sin 0. 0 adalah sin 0 dengan sin 180. Jadi 2X-nya 0 dan 2X-nya 180. Jangan lupa pakai periode ya. Jadi kita lihat 0, 90, 180, 270 adalah batas-batas intervalnya. Nah, kita lihat ini nih. 0, 90, 180, 270, 360. Kita lihat. Yang mau kita selidiki fungsi turun. Turun berarti ya aksen kurang dari 0. Atau turunan pertama negatif. Masukkan ke turunan pertama. Turunan pertamanya sin 2X kan tadi. Nah, ambil titik uji bebas. Di selang ini boleh, di selang ini boleh, dan yang lainnya boleh. Misalkan, saya mau yang ini aja. Di antara 0 sampai 90. Mau saya ambil 30 derajat. Masukkan ke y aksen. Y aksen sin 2 kali 30. Berarti sin 60. Ya aksen ya, turunan pertama. Sin 60 berapa? Kan setengah akar 3 positif. Nggak usah dicari juga, dia positif kan? Nah, berarti ya aksennya positif untuk interval antara 0 sampai 90. Yang ini pasti berganti, min, positif, min. Kenapa, Bu? Kalau nggak percaya, uji saja. Misalkan 120 di sini ya. Sin kali
2 kali 120, 240, sin 240 negatif kan? Tuh. Jadi sifatnya untuk fungsi ini ya, ada yang tidak ya, hati-hati. Diuji saja 2 selang, plus min. Jadi yang ditanyakan, yang y aksennya kurang dari 0, y aksennya negatif. Y aksennya negatif. Ini kan y aksen, kita masukkan ke y aksen. Nih, yang negatif ini. Yang negatif ini. Berarti yang fungsinya turun, ya. Fungsi ini, maksudnya grafik ini, ada yang turun, ada yang naik. Ini naik, ini turun. Nah, turun dalam interval, nah yang ini. Antara 90-180, antara 270-360. Atau dibacanya seperti ini. X lebih dari 90, dan X kurang dari 180. Kemudian yang kedua, X lebih dari 270, dan X kurang dari 360 ya. Bu, kenapa cukup diuji 1 titik? Ya, sifatnya seperti itu. 1 titik saja. X ya, di sini X. X-nya 30, masukkan ke Y aksen. Hasilnya positif. Kalau kamu nggak percaya, boleh yang 60. Nih, sin 2 kali 60, sin 120. Positif kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi sudah kita coba, cukup 1 titik uji. Lalu untuk fungsi yang ini, positif, negatif, positif, negatif. Mungkin di antara kamu ada yang bertanya, Bu, bagaimana Bu membedakannya? Ada yang positif semua, ada yang negatif semua. Terus ada yang positif, negatif, atau sebaliknya. Ya, supaya cari amannya, biar kamu nggak bingung, cukup coba 2 selang atau 2 interval. 1, kemudian yang di sini 2. Kalau dia sudah berganti plus min, pasti dia plus min. Tapi kalau kamu coba 2 selang, di sini plus, nah pasti plus semua. Begitu. Ya, jadi jangan bingung untuk soal ini. Diketahui, ini kesimpulannya terakhir, supaya nggak bingung. Fx sama dengan sin kuadrat x plus 1. Fungsi ini ada grafiknya, tanpa menggrafik, tanpa membuat grafik, tanpa melukis sketsa grafik, tentukan interval fungsi ini turun. Syaratnya y aksen kurang dari 0. Cari y aksen, sudah y aksennya sin 2x, harus negatif, masukkan titik uji, selang-selang yang sudah kita cari, cukup 1, misalkan 30, oh positif. Cukup di sini 1 aja lagi, 120 biar aman ya. Cari oh positif, oh negatif. Jadi dia positif negatif. Fungsinya turun, y aksen kurang dari 0, yang negatif. Berarti yang ini dengan yang ini. Coba sekarang jawaban ini ubah ke radian. Coba. Bagus, 90 setengah V. 180 ya V dong. 270. Ah, gini biar cepat. Setengah V kan 90. Kali 3 aja nih. Kali 3 kan 270. Berarti 3/2 V. 360, 2 V jelas ya. Ya, begitu ini untuk soal yang pertama dan yang kedua. Mudah ya. Interval, menentukan interval fungsi naik dan turun. Syaratnya saja, naik, turunan pertama lebih dari 0. Turun, turunan pertama kurang dari 0 atau negatif. Batas-batasnya kita cari dengan Y aksen sama dengan 0. Nah, bisa ya? Tetap semangat ya. Kita ke soal yang berikutnya. Bagus. Tetap optimis, tetap semangat. Iya, tetap semangat ya. Sekarang dengan soal yang baru. Tadi fungsi naik dan turun. Sekarang tentang titik belok. Bagaimana dengan titik belok? Coba kita lihat. Apa syarat untuk menentukan titik belok dari sebuah fungsi? Misalkan diketahui sebuah fungsi Y sama dengan 2x tambah cos 2x.
Sekali lagi, Y sama dengan 2X tambah cos 2X. Interval yang diminta 0 di antara 0 dan 180 sampai antara 0 dan 180. Tentukan titik beloknya. Untuk kasus di sini, tentu titik belok fungsi ini memiliki titik belok. Titik beloknya di absis atau di X sama dengan berapa? Begitu ya. Hanya absisnya saja rupanya di sini yang ditanyakan. Nah, untuk syarat titik belok syaratnya turunan keduanya harus 0. Sekali lagi, titik belok syaratnya turunan kedua harus 0. Harus 0. Kita cari dulu turunan pertama, ya. Turunan pertama Y aksen. 2X diturunkan 2. Cos 2X diturunkan. Turunan cos 2X min sin 2X. Dikali 2. Turunan 2X kan 2, ya. Min 2 sin 2X. Sekali lagi turunan 2X adalah 2. Turunan cos 2X min 2 sin 2X. Sekarang turunan kedua. Turunan kedua, turunan pertama diturunkan lagi. Turunan 2, 0. Ini min 2 dikali turunan sin 2X. Turunan sin 2X cos 2X dikali 2. Ya, 2 kali sin 2X. Jadi sekali lagi, turunan sin 2X, 2 cos 2X. Dikali min 2, jadi min 4 cos 2X. Bisa ya? Bagus. Nah, turunan kedua, 0 min sekian. 0 min 4 cos 2X, jelas min 4 cos 2X. Mencari titik belok, turunan keduanya harus 0. Ini turunan kedua. Mana nih kursor? Turunan kedua harus 0. Harus 0. Berarti min 4 cos 2X harus 0. Semuanya bagi min 4. 0 bagi min 4, 0 dong. Min 4 cos 2X bagi min 4, cos 2X. Berarti cos 2X harus 0. Ya, Y double aksen, turunan kedua harus 0 untuk menentukan titik B. Baik, sebelum ke kesimpulan, sebelum menentukan jawabannya, coba kita perhatikan, Ibu ulangi lagi supaya kamu benar-benar paham. Diketahui fungsi Y sama dengan 2X plus cos 2X. Tentukan X-nya, absisnya, di mana di fungsi ini terdapat titik belok. Titik belok itu ada di titik mana, tapi yang ditanyakan cuma absisnya saja. Dan syaratnya intervalnya di antara 0 dan 180 ya. X-nya di antara 0 dan 180. Syarat titik belok turunan kedua harus 0. Cari dulu turunan pertama. Turunannya turunan 2X 2, turunan cos 2X min 2 sin 2X. Yang ini tadi sudah dijelaskan. Cari lagi. Turunkan lagi. Y aksen, turunkan lagi, artinya Y double aksen. Turunan 2, 0. Ini min 2 dikali. Turunan sin 2X, 2 cos 2X. Bagus. Jadi min 2 kali 2, min 4. Min 4 cos 2X. Ini Y double aksen. Titik belok syaratnya Y double aksen harus 0 gitu. Ya ini harus 0. Jadi 0 sama dengan min 4 cos 2X. Supaya mudah, supaya sederhana, bagi min 4.
Kenapa Bu? Ya ini bagi min 4 ya. Biar tinggal cos 2X. Semuanya bagi min 4. Bagi min 4, 0. Bagi min 4, cos 2X. Tentukan nilainya. 0 itu cos berapa? Cos 90 dengan cos 270. Bagus. Berarti 2X-nya harus 90. 2X-nya harus 270. Pakai perioda. Supaya dapat X, ya bagi 2 dong. Bagi 2 jadi X. Bagi 2 jadi 45. Bagi 2 jadi K kali 180. Yang ini pun demikian. Tuh K-nya 0. 45 derajat. K-nya 1. 1 kali 180 tambah 45, 225. Sebetulnya titik beloknya banyak ya. Tapi ini intervalnya di antara 0, 180. Berarti ini nggak usah. Hanya 45 derajat yang diminta. Nah, untuk yang ini kita hitung 2X sama dengan 270 tambah K kali 360 bagi 2. Tentunya 2X bagi XX. Bagi 2, 135. Bagi 2, K kali 180. K-nya 0, 135 ya. 0 kali 180. Nah, K-nya 1, 180 tambah 135, 315, nggak perlu. Ini hanya mau Ibu perlihatkan saja bahwa titik belok di fungsi ini sebetulnya banyak. Untuk interval 0 sampai 2V sebetulnya ada 4 ya. Absisnya nih ini, baru absis. Yang diminta intervalnya demikian, 0 sampai di antara 0, 180. Berarti titik belok di kurva Y sama dengan 2X plus cos 2X itu di titik yang absisnya atau X-nya 45 derajat dan 100. Nah, jadi untuk soal titik belok di Y sama dengan 2X plus cos 2X, untuk interval di antara 0 sampai 180, titik beloknya ada di titik yang absisnya 45 derajat dan 135 derajat atau 1/4 V dan 3/4 V ya. Oh, mungkin kamu bertanya, Bu, kenapa yang titik belok tidak diselidiki untuk X kurang dari 45 derajat, bagaimana turunan keduanya, dan yang lebih dari 45 derajat, apakah ada perubahan kecekungan? Ah, bagus, itu pertanyaan yang bagus. Coba kita lihat, sebetulnya tidak perlu kita selidiki apabila ditanyakan tentukan titik belok. Kalau ditanyakan tentukan titik belok, pasti itu ada titik belok di fungsi itu. Betul nggak? Nah, tetapi supaya kamu lebih paham lagi, lebih yakin lagi, boleh. Kalau pada saat ujian memerlukan waktu yang cepat, tentukan titik belok, berarti ada titik beloknya di situ langsung saja. Ya. Tapi coba kita selidiki ya. Double aksen tadi sudah dihitung. Y double aksen min 4 cos 2X. Nah, intervalnya sudah kita peroleh antara 0 sampai 45, 45 sampai 135, 135 sampai 180. Lalu katanya 45 itu absis kan? Absis titik belok. 135 itu 135 absis titik belok juga. Nah, lalu kurang dari 45 derajat, apakah ada perubahan kecekungan kurang dari 45 ke yang lebih dari 45 gitu ya. Sama juga yang 135 kurang dari 135 dan lebih dari 135. Perubahan kecekungan diselidiki. Kalau ada perubahan berarti itu pasti titik belok. Cekung ke atas double aksen lebih dari 0. Cekung ke bawah double aksen kurang dari 0 atau negatif. Ya kita masukkan saja. Kurang dari 45 misalkan 30. 30 masukkan ke double aksen, Y double aksen. Yang ini, min 4 cos 2 kali 30. Cos 60 kan positif ya, setengah ya. Positif kali negatif ya negatif, berarti ini negatif.
ini pasti positif negatif. Kalau kamu nggak yakin karena tadi ada soal yang seperti itu dan kamu nggak menghafal, coba aja 2 selang ya. Untuk yang X-nya 60 boleh, 90 aja lah. 90 kan di interval ini, antara 45, 135, betul nggak? Min 4 cos 2 kali 90, cos 180 min 1 kan, min kali min positif, berarti ini positif. Berarti di yang absisnya 45 ada perubahan kecekungan dari min ke positif. Cekung ke bawah ke cekung ke atas. Ini juga demikian. Ada perubahan kecekungan berarti itu merupakan absis dari titik belok. Jadi kalau yang ditanya tentukan titik beloknya, pasti ada titik belok. Langsung saja uji turunan kedua sama dengan 0, absisnya pasti itu merupakan titik belok ya. Seperti itu. Karena ini lagi belajar, biar nggak penasaran, kita jelaskan. Ya, ke soal berikutnya, tetap semangat ya. Ya, sekarang ke soal berikutnya. Sekarang, coba kamu pikirkan, apakah setiap fungsi memiliki grafik yang naik, turun, selalu ada naik, selalu ada turun, atau ada turun kemudian naik. Apakah setiap fungsi tersebut demikian, setiap fungsi trigonometri? Coba kita perhatikan, untuk fungsi yang akan Ibu berikan, masih fungsi yang sama, tentukan interval fungsi yang Ibu berikan Y sama dengan 2X tambah cos 2X. Y sama dengan 2X tambah cos 2X ini, tentukan fungsi naik pada interval mana, kemudian fungsi yang ini akan turun pada interval yang mana. Adakah interval di mana fungsi Y sama dengan 2X plus cos 2X itu naik? Atau adakah fungsi Y sama dengan 2X plus cos 2X itu intervalnya di mana sehingga fungsi ini turun? Coba kita perhatikan. Turun dan naik sebuah fungsi hanya ditentukan oleh turunan pertama. Jika turunan pertamanya lebih dari 0, maka fungsi naik. Jika turunan pertama kurang dari 0 atau negatif, maka fungsi turun. Ya, kita selidiki. Y aksen positif yang mana di interval mana? Y aksen negatif di interval mana? Sebelum menentukan interval, cari dulu Y aksen sama dengan 0. Y aksen sama dengan 0. Cari dulu Y aksen atau turunan pertamanya. Turunan 2X jelas 2. Turunan cos 2X jelas min sin 2X kali 2 atau min 2 sin 2X. Ini turunan pertama. Turunan pertama harus 0, berarti 2 min 2 sin 2X harus 0. Yang ini ya. Lalu min 2 sin 2X pindahkan ke sini jadi plus kan? 2 sin 2X berarti 2. Yang ini. Bagi 2 seluruhnya supaya tinggal sin 2X. Bagi 2 sin 2X. 2 bagi 2, 1. Nah, hasilnya sin 2X harus 1. Sin berapa yang nilainya 1? 1 itu sin 90. Ya. Berarti 2X harus 90. Jangan lupa plus K kali 360. Ya.
Bagi 2 tentunya X, bagi 2 45, bagi 2 180. Sebentar, ada cahaya. Nah, lalu dibagi 2 45, dibagi 2 180, K-nya tetap, K-nya 0. Jelas 45, K-nya 1, 225. Ini yang interval yang diminta 0 sampai 2V. Di antara 0 dan 2V. Di antara 0, 360. Gitu ya. Nah, hanya batas-batasnya hanya 45 dengan 225. Kita lihat 0 derajat, 45 derajat, 225 derajat, 360 derajat. Fungsi naik. Coba kita lihat. Kita masukkan untuk naik itu ya aksen lebih dari 0 atau positif, turun itu ya aksen kurang dari 0 atau y aksennya negatif. Berarti kita uji ke y aksen. Y aksen ya. Ambil salah satu titik bebas dimanapun. Misalkan saya ingin yang 90 biar gampang. Boleh 90 berarti di sini ya. Interval di antara 45 dengan 225. 90 masukkan ke y aksen ya. 2 min 2 sin 2 kali 90. Ini kan y aksen nih. 2 min 2 sin 2 kali. 2 min 2 sin 2 kali 90. Sin 180. 0 kan? Betul. Jadi kamu harus ingat lagi nilai-nilai sin cos yang istimewa. 2 kurang 0, 2. Berarti turunan pertamanya lebih dari 0. Yang di sini tadi kan 90 kita ambil. Nah, kamu sudah terbiasa dengan setelah plus, pasti ini min. Setelah plus, ini pasti min. Hati-hati tergantung fungsinya. Fungsi yang diberikan ini berbeda. Coba lihat tuh. Y sama dengan 2X plus cos 2X. Coba lagi ya. Ciri-cirinya gimana sih, Bu? Ciri-cirinya ya, supaya kamu nggak bingung, coba saja 2 interval. Ya, 2 interval. Misalkan, ini mau coba dulu takut salah yang X-nya 30. X-nya 30. Masukkan ke Y aksen ya. 2 min 2 sin 2 kali 30. Sin 60 kan? Sin 60 setengah akar 3 dikali berapa? Dikali min 2. Min 2 dikali setengah akar 3 jelas min akar 3. Berarti 2 dikurang akar 3. 2 kan akar 4. Akar 4 kurang akar 3 kan positif. Tuh, di sini positif, nggak negatif di sini. Gitu. Misalkan, aduh saya nggak mau pakai yang 30, Bu, penasaran saya mau pakai yang 270, yang 300, boleh. 270, Bu, biar gampang, boleh. Ya, nanti hasilnya di sini positif. Nah, kesimpulannya apa? Ternyata tidak fungsi Y aksennya, ini Y aksennya nih. Y aksennya positif, yang ini Y aksen positif, yang ini Y aksen positif. Begitu. Berarti fungsi ini Y aksennya selalu positif. Selalu positif yaitu fungsi selalu naik.